seandainya PLN mengumumkan bahwa akan terjadi pemadaman mulai besok selama sepekan, wilayah kita ini akan ada pemadaman. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita agak sedikit panik sehingga kita pun harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin ada yang beli lilin, korek api, senter beserta baterainya. Mungkin juga ada yang beli genset beserta bahan bakarnya dan sebagainya. Kenapa kita perlu persiapan itu? Supaya kita tidak mengalami kegelapan. Karena ada pemberitahuan dari PLN bahwa akan ada pemadaman di wilayah kita. Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak kita berpikir bahwa nanti ketika kita mati, kita akan masuk ke liang kubur, kemudian kita tahu kondisi kuburan itu kan selalu gelap, nggak pernah ada lampunya, nggak ada ceritanya di kuburan itu dipasang lampu. Walaupun dia orang kaya, bisa beli lampu, bisa menggunakan genset, bisa bawa senter, tapi tidak pernah ada ceritanya ketika orang meninggal itu dia membawa perlengkapan tersebut. Sekarang kita coba berpikir, kalau tadi PLN mengumumkan bahwa akan ada pemadaman, kemudian kita pun mempersiapkan segala sesuatunya, maka kita hendaknya berpikir juga, bagaimana nasib kita nanti ketika kita di dalam kubur, sementara kita tidak punya sesuatu untuk menerangi kubur kita. Kenapa kita nggak pernah berpikir untuk mempersiapkan semua itu? Bagaimana seandainya malaikat maut datang, akan mencabut ruh kita, nyawa kita, tanpa ada pengumuman, nggak ada pemberitahuan, nggak ada pengumuman, nggak ada broadcast, ya. Tiba-tiba dia datang langsung mencabut nyawa kita, sehingga kita pun nggak sempat mempersiapkan diri. Kalau tadi kan PLN memberikan pengumuman, masih enak buat kita nih, kita bisa beli lilin minimal, menyiapkan korek api, lampu dan sebagainya ya, lampu yang zaman dulu kan lampu apa itu? Lampu minyak ya. Nah, sementara kita ini kalau malaikat mau datang, tiba-tiba datangnya, nggak pernah ada pemberitahuan, nggak pernah ada janjian juga sama kita, tapi dia langsung datang terus akan mencabut nyawa kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kalau untuk sesuatu sekedar mati lampu saja kita berpikir, kita menyiapkan segala sesuatunya, mengapa untuk diri kita sendiri nanti, dan setiap kita pasti akan mengalami itu, yaitu ketika kita sudah mati, maka kita pun akan sendirian di dalam kubur, yang kuburan itu pastinya gelap, kecuali orang itu memiliki amalan-amalan yang bisa menerangi di alam kuburnya. Teman-teman sekalian, ketika bicara kematian, itu bukan bicara tentang berani atau takut. Karena kematian bukan yang harus ditakuti. Tapi juga tidak harus kita berkoar-koar, saya berani mati. Nggak harus begitu. Karena takut atau berani sama saja. Kalau saatnya tiba, pasti mati juga walaupun dia takut. Kalau saatnya belum tiba, nggak akan mati juga walaupun dia bilang berani mati. Jadi bicara kematian itu bukan bicara tentang takut atau berani, tapi berbicara tentang bekal apa yang sudah kita siapkan jika tiba-tiba kematian itu datang menghampiri kita. Mungkin kita bisa membuat filosofi ya, filosofi pindah rumah misalnya nih. Kita sudah menempati rumah kita yang nyaman, yang enak, kita tenang di sini, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, kemudian menyuruh kita pindah ke tempat yang bangunannya pun belum ada. Jadi kita disuruh pindah, kamu pindah ke sana tuh. Sana, tempatmu di sana, enggak di sini lagi. Kira-kira kita mau apa enggak? Wong kita sudah berada dalam rumah kita yang nyaman, yang enak, tiba-tiba kita disuruh pindah ke tempat yang bahkan bangunannya itu belum ada. Pastinya kita akan berat, kita enggak mau. Ya. Tapi coba berpikir kembali. Misalnya, kita ada dalam rumah kita sudah nyaman, sudah enak kita tempatin. Tiba-tiba ada orang datang kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa kita disuruh pindah ke tempat atau ke rumah yang bangunannya jauh lebih bagus, lebih luas, lebih terang, lebih nyaman, lebih mewah, lebih lengkap fasilitasnya. Kita disuruh pindah ke sana. Kira-kira kita mau nggak pindah ke sana, teman-teman sekalian? Pasti mau ya.
Walaupun kita sudah punya rumah yang nyaman, tapi kita disuruh pindah ke rumah yang jauh lebih nyaman lagi, kita pasti mau, pasti akan semangat. Begitulah gambaran orang-orang yang memiliki persiapan, sehingga orang-orang yang memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kematiannya, maka dia pun insya Allah akan siap menghadapi kematian kapanpun kematian itu datang. Karena dia selalu mempersiapkan dirinya, amalannya banyak, bersegera dalam melakukan amal-amal soleh dan sebagainya. Ini namanya orang yang cerdas. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Maka beliau SAW menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang cerdas yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Itulah mereka orang-orang yang paling cerdas. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga teman-teman semua, mari kita menjadi orang-orang mukmin yang cerdas, yaitu orang-orang yang mempersiapkan diri, yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal-bekal kita yang akan kita bawa ketika kita mati nanti.